Assalamualaikum teman-teman, jangan lupa untuk beribadah. Bab 54-55. Tiba-tiba istriku cuek. Setelah drama perdebatan tadi selesai, kini mereka setuju untuk bermain permainan yang diajukan oleh Dewi. Lebih tepatnya mereka terpaksa, daripada mendengar ocehan Dewi yang membuat telinga mereka panas saja. Cek, semangat dong. Kenapa kalian terlihat sekali sangat terpaksa? Gerutu Dewi kesal, yang menyadari suasananya terlihat tidak menyenangkan sekali. Apalagi saat melihat wajah dingin kakaknya yang terus menatap ke arah istrinya, yang tengah duduk menjauh. Bagaimana mereka mau semangat? Mereka menganggap permainan ini seperti jebakan. Bayangkan saja, jika mereka tidak mau menjawab pertanyaan dan lebih memilih tantangan, maka mereka harus meminum jus bawang putih. Siapa coba yang mau meminum jus bawang putih itu? Membayangkannya saja mereka sudah ingin muntah. Sungguh ide dari Dewi sudah di luar nalar. Baiklah, mari kita mulai. Seru Dewi dengan semangat, sembari memutar botol minuman dan ternyata berhenti tepat ke arah dewa yang terlihat tidak bersemangat sama sekali. Siapa yang mau bertanya padaku? Tanya dewa sambil menatap ke arah Feli, berharap istrinya yang bertanya padanya. Aku, jawab Bima dengan cepat. Cek, apa yang ingin kau tanyakan? Tanya dewa malas, karena dia sangat berharap Feli lah yang bertanya. Bima tampak berpikir sejenak mencari pertanyaan yang pas menurutnya, lalu tiba-tiba pria tampan itu tersenyum smirk menatap dewa, yang tengah menatapnya malas. Apa kamu sudah move on dari Jenika, sang mantan terindah? Bima memang sengaja bertanya seperti itu karena selain ingin mengnolda dewa, ia juga penasaran apakah sahabatnya itu sudah move on dari sang mantan. Bukan maksud apa-apa, dia hanya tidak ingin saja jika dewa hanya mempermainkan perasaan Feli yang sudah ia anggap seperti adiknya sendiri. Karena Bima tahu bagaimana bencinya dewa terhadap istrinya sendiri, lalu sekarang tiba-tiba menjadi bucin, membuatnya sedikit was-was, jengkel Bima. Belum juga dirinya dan sang istri baikan, ini ada saja pertanyaan dari sahabatnya yang bisa saja membuatnya tidak mendapatkan jatah nanti malam. Awas saja kalau kamu belum move on. Aku bakalan langsung minggat saat ini, tajam ke arah suaminya. Glup, sialan. Pertanyaanmu sangat tidak bermutu melihat tatap tajam istrinya. Lihat tatap istriku, kenapa aku jadi takut ya? Jangan sampai nanti malam tidak dapat jatah. Gerutu dewa dalam hati. Tinggal jawab saja, apa susahnya sih? Atau jangan-jangan kak dewa belum move on ya? Wah, parah sih ini. Celetuk Dewi sedikit mengompori. Mendengar ucapan Dewi, membuat dewa langsung menatap Feli yang tengah menatapnya juga, namun dengan cepat istrinya itu membuang pandangannya. Kampret kalian ya. Asal kalian tahu, sebelum aku menikah, aku sudah menghapus wanita itu di hatiku, jadi jangan menuduhku sembarangan. Dengan ketus, tanpa banyak berkata dewa bangkit menghampiri sang istri dan duduk di sebelahnya. Akhirnya ngakuin juga Feli istri. Kemarin menyebut nama Bima. Bima mendengus kesal mendengar sahabatnya menyebutnya Kudanil. Kenapa duduk menjauh dariku? Tanya dewa datar sambil menatap dalam Feli ketus. Dewa menghembuskan nafasnya saat Feli berkata ketus padanya, hilang sudah istrinya yang lemah lembut dulu. Maaf, aku sudah membentakmu tadi. Sungguh aku sangat tidak menyukai ucapanmu tadi. Aku mohon jangan menganggap dirimu seperti itu sayang. Ujar dewa terlihat sendu. Aku juga minta maaf sudah berbicara sembarangan tadi. Jawab Feli ikut meminta maaf, karena diakui dia tadi sudah sembarangan dalam berbicara. Dewa tersenyum, langsung memtigaluk tebu istrinya yang sudah menjadi candu baginya,
mungkin dia tidak akan sanggup jika sampai Feli pergi meninggalkannya. Lanjut nggak nih? Kok malah maaf-maafan lebaran masih lama? Celetuk Bima tanpa dosa, merusak suasana saja nih makhluk satu. Bab 55. Dewa hanya mendengus kesal dan menatap Bima sinis, seraya memutar botol minuman itu, dan ternyata berhenti tepat ke arah Bima. Aku yang bakalan bertanya, seru Dewa cepat, dengan tersenyum penuh arti menatap ke arah Bima. Bima yang menyadari senyum penuh arti dari Dewa pun, menelan salivannya dengan susah. Dia sangat yakin bosnya itu pasti akan memberikan pertanyaan yang menyulitkannya. Apa ada seseorang yang kamu sukai sekarang? Jika iya, sebutkan namanya, tanya Dewa dengan tersenyum mengejek Bima. Dek dek dek. Seketika detak jantung Bima berdetak cepat, keringat dingin mulai keluar dari pori-pori kulitnya. Sungguh rasanya dia sama sekali tidak ingin menjawab, apalagi seseorang yang disukainya berada tepat di sampingnya. Namun saat matanya menatap gelas yang berisi jus bawang putih, membuatnya mau tidak mau harus menjawab, daripada meminum jus laknat itu. Sial, sial, sial. Seharusnya aku tidak usah bertanya pada Dewa tadi, lihat aku jadi kena batunya sendiri kan, Dewa pasti sengaja. Lihatlah senyum hiciknya itu, dia sudah seperti neneknya apalagi saat menyadari senyum licik di B1 bir sahabatnya membuatnya ingin sekali menabok sahabatnya itu. Entah kenapa Dewi tiba-tiba menjadi gugup sekaligus begitu penasaran menunggu jawaban dari Bima, yang sedari tadi diam saja. Apakah sosok pria dewasa yang pernah singgah di hatinya itu sudah memiliki kekasih? Entah kenapa dirinya begitu sangat penasaran. Atau jangan-jangan, ih, apaan sih? Masak aku masih menyukainya. Tapi, sepertinya begitu. Aduh kenapa sih aku masih saja menyukai pria dingin itu? Gerutu Dewi dalam hati. Nyatanya Bima yang sedikit gesrek itu selalu saja bersikap dingin terhadap Dewi, padahal sebenarnya Bima tidaklah seperti itu. Sungguh membenggongkan sekali si Bima ini, kalau suka kenapa harus bersikap dingin. Bima tampak gugup sekaligus bingung harus menjawab apa, mau berbohong pun tidak mungkin karena Dewa sudah mengetahui yang sebenarnya. Bima terdiam sambil menatap orang-orang yang terlihat serius menunggu jawaban darinya, lalu laki-laki itu tersenyum jahil. Nungguin ya, ucap Bima dengan tertawa ngakak, sungguh terdengar sangat menyebalkan sekali. Bak, dengan botol minuman dan tepat mengenai wajah tampan Bima. Aku kan hanya bercanda, ucap Bima kesal, sambil meringis mengusap-usap hidungnya yang memerah. Apa ini saatnya ya? Tapi bagaimana kalau aku ditolak? Bima bergulat dengan pikirannya sendiri, sesekali melirik ke arah Dewi yang tampak sedang menunggu jawabannya. Wah ternyata mereka berdua diam-diam saling menyukai, namun tidak ada yang menyadari. Masa bodoh. Sebenarnya aku memang sedang menyukai seorang gadis, bahkan sudah sangat lama. Tapi aku tidak punya keberanian untuk mengungkapkannya, aku takut ditolak. Jawab Bima sambil menyeka keringat di wajahnya. Dek, siapa gadis beruntung yang disukai oleh Kak Bima? Batin Dewi bertanya-tanya, ada perasaan kecewa yang menyelinap di hatinya, saat mendengar Bima sudah menyukai seorang gadis. Siapa gadis itu mas? Tanya Feli dengan suara yang terdengar lembut, sontak membuat laki-laki tampan yang duduk di sebelah bereaksi. Feli kenapa kamu memanggil Bima dengan tegas, dengan menatap tajam Feli. Mendengar perkataan Dewa, membuat ketiga orang itu memutar bola matanya malas. Tidak usah mulai. Lagi serius nih. Ujar Feli santai,
membuat Dewa mendengus kesal dan ingin sekali menggigit B1 bir istrinya itu. Pokoknya nanti dia akan protes, tidak mau lagi dipanggil dengan sebutan Mas lagi. Padahal dulu dia tidak mempermasalahkan itu, tapi entah mengapa dirinya sekarang menjadi tidak nyaman. Siapa gadis itu? Tanya Feli lagi, dirinya sudah sangat amat penasaran, begitupun dengan Dewi, namun dia tidak cukup berani untuk mengajukan pertanyaan. Bima menarik nafasnya panjang dan menghembuskan secara perlahan, dia mengumpulkan keberanian untuk mengatakan yang sebenarnya, walaupun jujur dia belum siap sama sekali, jika harus menerima penolakan dari Dewi. Belum apa-apa sudah takut ditolak saja nih orang. Ya. Dia adalah. Dia adalah. Jawab yang benar, atau aku cekoki mulutmu, tegas Dewa sangat geram sekali dengan jawaban sahabatnya yang berbelit-belit. Sedangkan Bima hanya cengengesan sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal sama sekali. Sumpah demi apapun Bima sangat gugup saat ini. Hehehe. Dia adalah.